Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra. Saya lahir di Palembang 5 Juli 1998. Saya merupakan lulusan dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 saya diterima bekerja di PT Agri Indomas di bawah naungan Wilmar Group yang bergerak di produksi pupuk NPK. Saya ditempatkan di bagian atau Departemen Production Planning and Inventory Control atau PPIC, di mana saya memiliki job desk untuk pekerjaan harian dan pekerjaan bulanan, serta juga ada pekerjaan tahunan. Untuk pekerjaan harian, saya yang pertama melakukan meeting koordinasi dengan beberapa departemen terkait, yakni Departemen Operasional atau Logistik, Departemen Produksi, dan Departemen Engineering terkait dengan rencana grade atau produk yang akan diproduksi sesuai dengan permintaan customer yang telah dikoordinasikan dengan head office PT Agri Indomas yang berada di Jakarta dan di Medan. Yang kedua adalah melakukan perencanaan produksi yang telah didiskusikan terlebih dahulu dengan PPIC Head Office yang sudah mempertimbangkan beberapa faktor, yakni faktor delivery atau pengeluaran, kemudian kedua faktor ketersediaan packaging atau kemasan produk, kemudian yang ketiga faktor ketersediaan dari bahan baku itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kami melakukan entrian CD system menggunakan program atau software SAP system yang nantinya telah disesuaikan dengan pemakaian produksi aktual perharinya yang kita dapatkan dari beberapa departemen terkait yang saling kita koordinasikan, yaitu Departemen Operasional dan juga Departemen Produksi. Selain itu, kami juga melakukan audit seperti pengecekan stok secara berkala ke lapangan, baik itu stok packaging material berupa karung atau benang dan juga kabel tis, dan juga pengecekan stok bahan baku dan juga produk jadi. Selain memegang dan mengetahui posisi stok di pabrik PT Agri Indomas, dan juga kami melakukan pengontrolan stok yang berada di gudang sewa yang kita sewa dari pihak ketiga, yakni PT BGR, di mana di sana juga tersedia pupuk, produk jadi dan juga produk bahan baku. Adapun untuk job desk secara bulanan, itu yang pertama kami selalu dan terus melakukan stock opening, di mana kami akan mencocokkan ataupun seperti mengaudit internal pupuk ataupun stok produk dan packaging material antara buku atau pencatatan dengan aktual atau fisik yang ada di lapangan, sehingga akan bertujuan untuk kedua catatan tersebut menjadi balance atau sama. Jika tidak ada perbedaan, maka kita akan close. Sedangkan jika ada perbedaan, kita akan melakukan meeting terkait dengan departemen yang pergudangan, yang selaku pihak yang menjaga stok di gudang. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan atau menerbitkan berita acara stock opening yang akan ditandatangani oleh departemen-departemen terkait. Yang pertama itu jelas Departemen PPIC, kedua Departemen Operasional atau Logistik, kemudian yang ketiga itu adalah kepala unit atau kepala pabrik dan juga head fertilizer dari Sumatera bagian selatan. Dan nantinya itu akan kita kirimkan secara berkala setiap bulannya kepada head office yang berkepentingan, seperti PPIC dari head office dan juga accounting stock. Kemudian untuk
program tahunan kita akan melakukan audit bekerja sama dengan pihak audit luar dan juga head office dari HU. Itu bagian accounting dan juga PPIC setiap tahunnya akan melakukan audit secara eksternal dan internal. Seperti pada beberapa tahun menggunakan lembaga EY sebagai auditor dari stok yang sudah kita kontrol setiap bulan dan juga setiap harinya. Kemudian job desk tahunan juga kita akan melakukan revisi atau kita akan meninjau ulang terkait dengan SOP ataupun dengan prosedur kerja yang telah kita lakukan setiap hari, setiap bulan, dan juga setiap tahunnya, yang akan nanti kita koordinasikan juga dengan Departemen QA atau Quality Assurance selaku pihak yang mengatur dokumen yang ada pada perusahaan. Baik, secara garis besar itu adalah job desk dari kami. Kemudian saya juga pada saat bekerja saya juga sekarang sedang menjalani pendidikan strata 2 atau magister bagian manajemen atau MM di Universitas Sriwijaya pada tahun 2022 dan sekarang sedang memasuki tahap akhir dari studi. Jadi saya juga akan membagi waktu antara job desk yang saya kerjakan di kantor dan juga peran saya sebagai seorang mahasiswa. Dan selama ini yang saya lakukan baik pekerjaan di kantor dan pekerjaan saya sebagai mahasiswa bisa berjalan beriringan. Yang saya rasa untuk bisa mencapai kedua hal tersebut adalah yang pertama kita harus pantang menyerah, kemudian yang kedua kita harus pintar dalam manajemen waktu karena kita di satu sisi kita berperan sebagai seorang karyawan yang memiliki job desk dan job spec di perusahaan dan juga di satu sisi kita berperan dan bertindak sebagai seorang mahasiswa yang sudah sepatutnya memiliki tugas dan wewenang yang pada masa perkuliahan dan sampai akhir nanti studi. Kemudian juga perlu ada analytical thinking karena seperti terkait dengan planning itu bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Jadi yang planning yang sudah kita runtutkan itu bisa jadi berubah sewaktu-waktu, bisa dalam hitungan minggu, jam ataupun hari tergantung dengan aktual dan kondisi yang ada di lapangan, sehingga kita selaku planner harus menyesuaikan apa yang terjadi di lapangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.